PSSI telah resmi memanggil para pemain. Banyak problematika. Kenapa Egy Maulana Fikri masih dipanggil? Kenapa Stefano Lillipali tidak dipanggil? Marcelino dan Ivar Jenner tidak dipanggil. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. PSSI telah resmi ya teman-teman memanggil pemain untuk kualifikasi Piala Dunia terdekat ini melawan Irak dan Filipina. Dan juga memang ada beberapa pemain yang tetap menjadi langganan timnas Indonesia dan ada juga beberapa pemain yang tidak dipanggil. Mungkin yang paling disorot sebelum saya akan berusaha memprediksi permainan atau kans kemenangan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Sebelum itu kita bahas tentang diskusi pemain lah yang dipanggil dan tidak dipanggil. Kita tahu banyak langganan yang tetap dipanggil. Nadeo, Riyandi kembali dipanggil, teman-teman. Hernando Ari itu udah jadi milik mereka lah untuk penjaga gawang, kecuali Riyandi ya yang akhirnya kembali dipanggil yang sempat mengalami cedera dan menepi dari timnas. Di pemain belakang tetap dengan Elkan, Asnawi, Pratama Arhan, Sandi Walsh, Saini, Fatinama, Yakob Sayuri, dan tidak ada lagi kapten kita Fahrudin yang tidak dipanggil oleh Coach Sintayong dan digantikan oleh si Hulk dari PSIS Semarang. Udah tahu kan ya. Di lini tengah cukup aneh. Nggak ada Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Tapi nggak aneh juga karena mereka berdua ternyata masih cedera. Dan mudah-mudahan Ivar Jenner dan Marcelino bisa cepat pulih dan bisa membela timnas lagi secepatnya. Penggantinya Marcelino kembali dipercayakan Arkan Fikri, pemain muda yang sedang berusaha diorbitkan kembali oleh Coach Sintayong. Dan secara kualitas sih Arkan Fikri menurut saya bisa dibilang seimbang 11-12 lah dengan Marcelino Ferdinand kalau seandainya dia diberikan kesempatan kepercayaan untuk bermain lebih. Walaupun kita akui di kelas melawan Irak ini pengalaman yang besar itu sangat dibutuhkan ya untuk bagi para pemain, dan mungkin Arkan Fikri akan menurut saya diselip-selipkan sedikit lah untuk mendapatkan jam terbang agar menambah jam terbang dia untuk menambah pengalaman dia juga. Ini nih yang paling banyak jadi sorotan, Stefano Lillipali dan Egy Maulana Fikri. Egy kembali dipanggil dan Stefano Lillipali tidak dipanggil. Padahal kalau di Liga kita ketahui ya kalau secara statistik Stefano Lillipali bisa dibilang lebih bagus, lebih top chair, lebih mentereng dibandingkan Egy Maulana Fikri untuk sekarang, untuk musim sekarang ya. Makanya banyak orang yang mengatakan kalau kayaknya lebih pantas Stefano Lillipali deh dibandingkan Egy Maulana Fikri yang ada di timnas. Tapi sekali lagi teman-teman, bukan Sintayong namanya jika dia tidak memberikan kejutan-kejutan untuk pemanggilan pemain. Bukan Sintayong namanya. Dan saya yakin keputusan Sintayong ini jelas sudah dengan pertimbangan. Sudah dengan sangat pertimbangan bahwa mungkin Egy Maulana Fikri secara tim lebih dibutuhkan dibandingkan Stefano Lillipali. Walaupun secara statistik Stefano Lillipali di Liga lebih baik dibandingkan Egy Maulana Fikri. Gitu teman-teman. Jadi kita harus percayakan aja kepada Coach Sintayong, dan saya yakin Coach Sintayong ini akan memberikan hal yang bagus gitu untuk tim kita. Pemain-pemain sisanya Klop, Kiki Kambuaya tetap menjadi pilihan. Rahmat Irianto juga ada, Witan Sulaiman juga. Di lini depan ada Rafael Struijk, Ramadan Sananta, ada juga siapa ya? Dimas Derajat maaf, dan Dendi Sulistiawan. Ini Dendi juga banyak jadi kritikan netizen ya karena Dendi tidak kurang perform di Liga tapi tetap dipanggil oleh timnas Indonesia. Ya mungkin memang untuk posisi striker menurut saya tidak banyak pilihannya ya bagi Coach Sintayong untuk memanggil pemain-pemain yang memang bermain reguler di liga kita. Tidak terlalu banyak pilihan yang bisa dibilang cocok mungkin dengan filosofi permainannya Coach Sintayong di timnas gitu. Walaupun sebenarnya secara statistik juga lagi-lagi saya harus membandingkan. Memang Stefano Lillipali bisa dibilang layak untuk ada timnas Indonesia, tapi lagi-lagi saya dibandingkan Sintayong dan staf pelatih jelas lebih tahu mereka. Itu sebabnya kita harus terus mendukung Coach Sintayong dengan sekuat ini. Nah, kita kembali nih. Kemungkinan kans kemenangan timnas Indonesia bersama Irak dan Filipina. Yang terdekat kita akan melawan Irak dan Filipina. Kita harus akui walaupun Irak itu di beberapa pertandingan terakhirnya memang mengalami hal yang kurang baik lah, hal yang negatif. Tapi kita harus akui juga kalau
seandainya Irak itu adalah negara yang kuat di sepak bola jika dibandingkan dengan kita. Kita harus akui. Tapi kita juga harus pede karena timnas Tiara Coach Sinteyong sekarang jika dilihat dari historis pertandingan-pertandingan sebelumnya, entah itu dari FIFA Matchday, AFF, kualifikasi Piala Asia dan Dunia kemarin, kita seharusnya sudah mempunyai kualitas dan bisa bermain mengimbangi permainan tim-tim besar ini, negara-negara besar ini. Walaupun seharusnya kita mencoba juga nih banyak uji coba dan bermain di kandang lawan untuk melihat mentalitas kita. Karena kita harus diakui kalau seandainya kita bermain di depan publik sendiri, mentalitas timnas itu dari dulu sampai sekarang pun bisa dibilang bagus gitu. Nah, untuk melawan Irak, memang kita harus lebih waspada. Kita nggak tahu nih apakah Coach Sinteyong akan menerapkan strategi yang seperti apa. Apakah mereka akan fokus untuk menjaga kedalaman dan sesekali melakukan transisi penyerangan serangan balik, atau justru timnas Indonesia akan bermain lepas untuk habis-habisan menekan Irak, dan juga saya yakin Irak juga tidak akan mungkin tinggal diam gitu. Dan ketika melawan Filipina, seharusnya walaupun di atas kertas Filipina memang ranking FIFA-nya di atas kita, tapi secara permainan dan secara sejarah kita selalu menang melawan Filipina, dan Filipina pun memang banyak pemain naturalisasinya ya, banyak pemain keturunannya juga. Tetapi secara kualitas saya yakin seharusnya kita tidak terlalu tidak terlalu takutlah akan Filipina gitu. Maksudnya kita bisa menangani, bukan berarti kita menganggap remeh lawan, menganggap remeh Filipina, bukan. Tapi secara hitung-hitungan seharusnya kita bisa menangani Filipina deh. Yang harus lebih dipikirkan mungkin Irak nih, yang harus lebih dipikirkan. Walaupun itu juga saya yakin Coach Sinteyong akan konsentrasi melawan siapapun yang akan menjadi lawan timnas Indonesia, termasuk yang terdekat ini Irak dan Filipina. Jadi kemungkinannya kalau menurut saya sangat yakin timnas Indonesia akan menang melawan Filipina. Saat melawan Irak 50-50 lah menurut saya. Bisa dibilang lebih menjurus ke imbang. Kita harus akui kalau kita memang mendukung dan suka dengan timnas Indonesia Coach Sinteyong, tapi kita juga harus sadar kalau negara-negara ini yang akan kita hadapi adalah negara-negara kuat yang akan bisa merepotkan, bahkan mungkin menjegal timnas Indonesia, walaupun kita tidak ingin timnas Indonesia terjegal ya, dan pengennya terus melaju di kualifikasi Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia. Kita bahas lagi tentang timnas Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum.